Oke, jadi minggu lalu gue habis kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, jadi minggu lalu gue habis nonton film series Disney Hotstar, tepatnya Shogun. Salah satu salah satu novel yang diangkat, salah satu film yang diangkat, belibet banget ya. Salah satu series yang diangkat dari novel. Karakternya kalau nggak salah salah satu karakternya adalah Jack Blackwood atau Jack Blackstone, lupa gue namanya siapa ya, tapi intinya menceritakan orang Eropa yang berlabuh terus akhirnya kesasar ke Jepang, terus di akhirnya ikut salah satu klan. Udah gitu doang sih sebetulnya. Si yang ngikutinnya atau karakternya tuh disebutnya Anjin kalau di Jepang, pada nama aslinya adalah John. Oke, nah dalam ceritanya ini gue akan coba gambarkan terkait dengan situasi. Oke, dalam ceritanya ini si John ini atau si Anjin ini tersesat di laut, terus nyampe lagi Jepang gitu. Nah di Jepang dia diselamatin sama kepala desa setempat lah, terus diangkat, dibawalah ke Jepang pada masa itu. Akhirnya di Jepang itu ternyata waktu itu masih ada konflik lah, ada chaos di Jepang. Nah tapi kita nggak bakal nah setelah akhirnya terjadi banyak peperangan, terus si satu orang main karakternya ini dianggap menjadi seorang pengkhianat gitu ya. Dia harus memisahkan diri dari kerajaan gitu, dan akhirnya dia harus pergi. Nah dalam ceritanya sebetulnya memperlihatkan sebuah tanggung jawab, memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin itu harus berbuat, bagaimana pemimpin itu harus punya integritas bahkan saat dia dikhianati oleh anak buahnya sendiri atau timnya sendiri. Gimana dia memiliki seorang pemimpin itu kita dituntut untuk tidak hanya memiliki satu strategi, berpikir luas, berpikir, dan jika perlu kita korbankan anak buah kita untuk posisi yang kita inginkan gitu ya. Dan memang kesetiaan itu harus dibayar pantas, dan mimpi itu harus dibayar mahal, intinya seperti itu. Bahkan dia harus mengorbankan anaknya sendiri untuk mencapai apa yang dia inginkan. Batuk gue paling minum es. Tapi segar nih, asli segar. Dalam akhirnya selama 10 episode kita pertemukan dengan karakter-karakter yang kuat gitu ya. Dimana ada di kelompok tersebut ada pengkhianatan, dimana di kelompok situ ada kesetiaan, dimana kelompok di dalam karakternya tersebut kita diperlihatkan tanggung jawab gitu yang sangat besar. Yang akhirnya si Shogun ini yang diusir ini akhirnya bisa membalikkan kedudukan, dan akhirnya dia bisa menjadi seorang kesatria atau seorang raja yang memang diperhitungkan akhirnya. Dan akhirnya dia membuat dinasti baru, yaitu dinasti zaman Edo tadi. Itu ceritanya ya. Sorry kalau gue salah. Tapi ya tadi dalam prosesnya tadi setiap gimana kita bisa memaksimalkan potensi
dari anak buah kita, bahkan dari anak buah yang berkhianat kepada kita. Kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk mendapatkan membalikan kedudukan yang apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari cerita Shogun ini, satu hal yang menggelitik, satu hal yang memang bikin gue tuh anjir, gue harus nonton sampai habis ini, adalah penciptaan karakternya tadi, dimana di zaman tersebut zamannya dibuat sedemikian rupa, terus universe-nya saat itu gitu ya. Tapi yang bikin karakter ini benar-benar nyata adalah pada zaman itu tuh, dari pakaian, dari kondisi universe-nya, orangnya, karakternya, sampai bahas penggunaan bajunya, rambutnya, sendal samurainya gitu ya, tergambar sedemikian rupa gitu. Bahkan setiap apa yang dilakukan itu tercatat. Yang hebatnya dan akhirnya kan berarti kalau semua tercatat itu harusnya dicatat dengan baik ya. Akhirnya menjadi sebuah cerita atau narasi yang sangat-sangat utuh gitu. Narasi yang sangat utuh, cerita yang sangat jelas gitu. Bagaimana cara berpakaiannya orang pada zaman itu, bagaimana sendal yang digunakan, terus pakaian tidurnya seperti apa, gaya rambutnya seperti apa, ya, bahkan mitos-mitosnya sendiri dibuat sedemikian rupa. Itu tuh sangat benar-benar menarik gitu ya buat gue, yang selama ini gue nggak pernah, belum gue temuin di kita. Bagaimana saat orang berperang pada saat itu, orang-orang Jepang pada saat itu memiliki baju kesatrianya gitu ya, terus filosofi pedangnya seperti apa, itu sangat-sangat mind blowing. Kebayang gitu. Dan setiap aktivitas itu mereka ada yang dicatat setiap kegiatan hari itu ada sekretaris yang melakukan pencatatan. Bahkan yang melakukan pencatatan itu tidak hanya dari sisi musuh, namun juga dari sisi kita, tapi dari sisi musuh juga melakukan pencatatan. Jadi point of view-nya akan sangat-sangat berbeda. Point of view musuh kita melihat kita itu seperti apa, dia catat. Kita melihat tragedi itu sebagai seorang lawan yang juga mencatat hal tersebut. Akhirnya menjadi sebuah karakter yang sangat-sangat kuat. Setahu gue, cerita itu hal seperti itu hanya dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, oleh musuh-musuh Pangeran Diponegoro, oleh Diponegoro sendiri, dan orang tuanya, oleh teman-temannya, dicatat menjadi sebuah cerita. Kalau yang lain gue belum pernah. Jadi referensi Pangeran Diponegoro itu sangat luas gitu menurut gue, dibanding dengan cerita-cerita pahlawan yang lain gitu. Gitu sih. Ini mungkin yang benar-benar harus diperdalam gitu ya. Mudah-mudahan, karena gue nggak jago ngegambar sebetulnya, gue tuh nggak bisa ngegambar. Gue pengen bisa ngebaca sebuah narasi atau komik yang
atau manga gitu yang benar-benar karakternya itu Indonesia banget. Wah, kayaknya seru kalau misalkan ambil contoh lah Malahayati dibuat sebuah komik gitu ya, karakternya itu berubah. Atau Pangeran Diponegoro, Pangeran Diponegoro di karakternya tuh, main karakternya tuh dibuat seperti anak zaman sekarang gitu ya, yang bisa nerima manga dan yang lain. Itu kayaknya lebih seru. Mudah-mudahan ada orang yang bisa buat komik tersebut. Kalau ada, gue yang bakal beli duluan kayaknya. Oke, itu aja sih. Kayaknya udah 10 menit, 11 menit. Oke. Selamat malam teman-teman, thank you udah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.